Kenalan sama kawan baru. Nambah pengalaman baru aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Welcome to Sapana, the podcast Dream Seed Reality, kisah inspirasi yang memotivasi. Bersama saya Desya Yolanda dari kelas 11 F1 dan partner Saya Nurliana Abigail Brutu dari kelas 11 F1. kami dari podcast Sapana. Nah, sahabat Sapana, pada episode terbaru kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan yang menginspirasi. Episode kali ini juga kita akan berbincang santai nih sama bintang tamu kita yang membahas mengenai kepemimpinan yang menginspiratif. Siapa aja tuh bintang tamunya? Nah, di sini kan kita baru pertama ketemu nih. Untuk permulaan, boleh dong kalian perkenalan terlebih dahulu. Karena kan sahabat Sapana ini kan belum tahu siapa kalian. Boleh dong perkenalan satu-satu. Mungkin mulai dari sebelah sini kali ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adit Sofian. Saya merupakan Ketua OSIS SMA Negeri 2 Gunung Meriah yang beralamatkan di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Nah, saya juga merupakan salah satu peserta Kawah Kepemimpinan Pelajar tingkat Provinsi Aceh tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 21 November tahun 2024 kemarin bersama dengan teman-teman saya juga. Oke, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulana, berasal dari SMA Negeri 1 Singkil Utara. Saya salah satu perwakilan Kabupaten Aceh Singkil pada KP 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sapana, perkenalkan saya Sofiani. Saya dari SMA Negeri 1 Simakanan dan saya juga merupakan ketua OSIS dari SMA Negeri 1 Simakanan, dan mungkin dari kalian sendiri tidak asing lagi dengan saya karena saya juga pernah mengisi di podcast Sapana ini, dan saya merupakan salah satu pelajar yang diutus dari Kabupaten Aceh Singkil untuk mengikuti Kawah Kepemimpinan Pelajar yang tepatnya berada di Banda Aceh. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ananda Putri Balkis, saya Ketua OSIS SMA Negeri 1 Gunung Meriah, dan juga saya merupakan perwakilan dari Kabupaten Aceh Singkil untuk mengikuti kegiatan KKP 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Piza. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Singkil yang merupakan salah satu peserta yang mengikuti Kawah Kepemimpinan Pelajar. Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak nih buat kakak-kakak dan adik-adik yang udah meluangkan waktunya dan datang ke podcast kami. Pada kegiatan kali ini kan kami dengar-dengar nih, kalian kan mengikuti KKP 2024 itu ke Banda ya? Iya. Itu mewakili Aceh Singkil? Iya. Kalau boleh tahu KKP itu apa sih? Iya. Mungkin dijawab dari kalian. Kan banyak nih sahabat-sahabat yang belum tahu KKP itu apa sih, jadi boleh dijelaskan. Menurut kami ya, KKP itu setelah dijelaskan juga di sana, KKP itu singkatan dari Kawah Kepemimpinan Pelajar yang bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan siswa ya, khususnya di lingkungan satuan pendidikan. Contohnya dalam lingkungan kecil kita itu adalah sebuah organisasi OSIS lah ya. Kan ketua OSIS itulah yang dijadikan utusan untuk pergi ke Banda Aceh untuk mewakili Kabupaten Aceh Singkil. Nah, berkumpullah kami ini teman-teman dari Kabupaten Aceh Singkil yang mengikuti kegiatan KKP ini. Semoga kedepannya kami bisa menjadi motivasi nih untuk teman-teman yang ikut KKP di tahun yang akan datang. Terus nih, kegiatan apa aja sih yang kalian ikuti pada saat KKP di sana? Kegiatan di sana itu ada banyak ya, mulai dari pembukaan kita pada pagi hari ya. Pagi hari. Pagi ya? Pagi sama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Terus dan dilanjuti dengan kegiatan-kegiatan kami yang penuh sampai malam, sampai jam 11. Dan juga pada hari
Outbound. Terima kami kita ke sekolah SMA Modal Bangsa. Oh, jadi kalian kayak tur gitu ya ke sana? Melalui kegiatan-kegiatan yang asik lah dari kakak-kakak panitia di KKP sana. Ini kira-kira apa nih yang mendorong diri kalian untuk mengikuti program ini? Sebenarnya dari awalnya ini kami nih belum tahu nih kan bakalan ada kegiatan ini. Jadi kami tuh diutus nih dari sekolah kami. Oh, ini ada nih pemberitahuan dari kepala cabang dinas pendidikan dulu kan yang sebut salam Singkil. Dan kami dikasih informasi nih bakalan ada satu acara yaitu KKP atau kepemimpinan pelajar yang untuk meningkatkan kepemimpinan di sekolah. Jadi dari situ sih kami ikutin dan awalnya emang kami kayak kaget ya kan gimana ini Bisa pilih gitu. gimana di sana ya kayak gitu sih aja. Oh, berarti dari awal juga kalian ini belum tahu ya kalau misalnya kalian mau diberangkatkan gitu. Tapi sebelum kalian diberangkat itu kalian udah tahu kayak siapa kawan kalian gitu. Berarti kalian ini ya dari awal kayak cari-carinya di IG gitu ya. Kami ya awal masuk bus saja kayak canggung gitu masih belum. Oh, berarti berangkatnya barengan? Jadi pas berangkat itu baru ketemu semuanya. Dan mulai akrabnya kan waktu di lobby hotel kan. Pas mau makan. Terus ngomongnya baru kelihatan gitu. Kalau boleh tahu selama kegiatan di sana itu biasanya kalian mulai dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Dan kalian ngapain aja? Dari subuh salah. Jam 4 ya siap-siap kan? Iya, jam 4. Bersenam pagi. Senam pagi. Oh, ada senamnya. Kami senam dari jam 6 ya. Siap sholat subuh. Terus ada nggak sih kalian rasa kaget gitu pas ada Kaget kali sih bangunnya harus jam 4 ya. Jam 4. Dan apalagi situ kan harus disiplin banget sumpah ya. Waktunya harus padat. Karena ngomong berapa hari nih kalian di Banda kemarin? 4 hari Senin sampai hari Kamis. ada nggak sih rasa trauma kalian gitu pas ada ikut acara gitu? Maksudnya ada nggak sih kalau misalnya kayak disuruh-suruh gitu? Kalau saya sih gak ada traumanya ya. Enjoy aja ya, enjoy ya. Karena kan banyak kawan-kawan baru dari sana jumpa, kalian perkenalan, setiap makan sama kawan baru. Nambah pengalaman baru lah jadinya. Apa sih harapan kalian gitu untuk KKP di tahun depannya kalau kalian terpilih kembali? Bagi yang kelas 10 nih kan masih ada satu apa lagi ya kan? Tapi ngomong-ngomong, ini kalian yang udah pernah berangkat ke sana itu nggak bisa pilih lagi ya? Bisa sekali aja. Walaupun dia Karena ketika sudah mengikuti kegiatan itu sekali, itu udah jadi purna ataupun jadi alumni gitu loh. walaupun dia kelas 10. Ya. Berarti untuk tahun kedepannya jika ada KKP selanjutnya ada yang bibit-bibitnya yang diberangkatkan ke sana ya. Nah, kira-kira apa nih harapan kalian untuk program KKP ke depannya? Semoga program KKP akan berjalan terus ya walaupun generasi selanjutnya dan ya. Dan saya sih semoga lebih baik lagi ya. Daripada Semoga lebih sukses lagi KKP dan lebih bagus lagi, lebih kegiatannya itu lebih asik lagi gitu mungkin. Kemudian biar lebih menciptakan pemimpin yang di masa depan yang lebih baik lagi dan lebih hebat dari sekarang. Boleh nih kalian ceritain kayak salah satu kegiatan atau atau materi penjelasan yang ada di sana kayak tentang kepemimpinan, kan siapa tahu bisa memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabat. Mungkin ada tips yang dikasih dari sana, boleh dong kalian bagi ke kami yang ada di sini Iya. tentang kepemimpinan itu. Iya, Motivasi pertama kali kita dapat iya, pertama kali dapat materi ini motivasi itu terbagi menjadi dua, dari diri kita sendiri dan dari orang lain. Kalau dari diri kita sendiri itu bagaimana kita menargetkan suatu hal. Misalnya kita nih, saya nih pengen masuk UI nih misalnya kan, itu dari sebagai itu tuh udah masuk dalam motivasi karena kita udah menargetkannya gitu. Kita berarti aku harus gini biar masuk ini. Nah sedangkan kalau dari orang lain tuh, misalnya saya melihat ada nih sebagai sipil, sebagai remaja pada umum gitu kan. Jadi saya ya termotivasi gitu lah, termotivasi dari orang lain gitu. Berarti kita juga bisa mendapat dorongan dari orang lain ya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Momen apa sih yang nggak dari pribadi-pribadi masing-masing ya? Mungkin ada momen-momen yang sangat berkesan untuk kalian. Boleh dong diceritain?
Dari siapa? Mungkin dari Tuan Dari Kalau dari saya sendiri sih momen yang nggak bisa dilupakan itu ketika waktu di Nusa Airus itu kan kami semua tuh jadi satu kan kayak untuk perpisahan juga, jadi kan itu kayak momennya tuh kayak bukan sulit dilupain. Terus juga waktu apa ya, waktu ini pensi. Oh, pensi. Itu salah satu momen yang mungkin bakalan sulit dilupain sih karena kayak nyiapin untuk tampil seni. Itu cuma berapa menit, nggak sampai berhari-hari, 20 menit cuman. Dan itu kayak momen yang emang benar-benar mengesankan kali. Dan wah, apalagi kan bisa dapat banyak teman baru gitu. Jadi kalau dari saya, dengar cerita ada yang tugasnya jadi matiin lampu nih. Oke, kalau dari pengalaman saya yang paling berkesan itu ketika sama waktu di SMA Muda Bangsa, yang waktu ada mobil pemadam yang datang, kita disiram-siram itu kan, kayak ada nyanyi lagunya, itu kayak sangat-sangat berkesan karena itu seru sekali berjumpa dengan mereka. Apalagi dan juga waktu pertama kali kita masuk ke kamar kita itu yang kita main tur hotel kan di mana. Kalian sebelah-sebelahan atau tiga Jadi ketika buka pintu yang lain ngasih makanan enak kan. itu kasih makanan ya. Bedanya. Kami lah pertama kali tur hotel itu. Kalau belum masuk kami udah, oh gini ya gitu. Bagus-bagus, excited kali kayaknya. Lalu aktif ya. Terakhir, kalau dari aku sendiri tuh di jam makan. Karena duduknya sama kayak dari keluarga baik. Karena duduk sama sahabat. Iya sahabat. Terus rupanya orang tuh ada pengalaman yang sedikit gak enakan gitu. Iya dan itu sih. Jadi relasinya waktu makan itu seru sih. Oh, berarti kalian dikumpulkan jadi satu gitu ya? Kayak sekolah gitu ya? Enggak, beda-beda loh. Oh, beda ya? Apa per kelompok tuh nggak boleh satu sekolah Berkumpul ya? nggak boleh satu sekolah, bisa biar bisa ini kan bersosialisasi. Itu kalau pembimbingnya kayak mana? Itu orang itu gabung juga sama Pembimbingnya beda lagi, kadang ada kayak kejutan dari mereka, kayak ada penampilan dari ini ya, ada sedikit yang ada juga yang udah waktu penutupan itu sangat bangga, apalagi itu mati lampu tadi. Karena nggak lulus pas di tes nari, nggak lulus, nggak lewat katanya. Kecewa, tapi tadi Mas Dari bilang mau nari, oh udah excited. Jadi nari enggak, Bapak jadi mati lampu. Oh, daripada nggak ada tugas sama sekali. Iya. Mati lampu. pura-pura aku nanti cas ya Pak. Mati. dari hati. Katanya telat juga ya matinya ya. Kok tahu? Cerita ya. Berarti Bapak sangat bangga dari penutupannya. Apresiasi sekali kepada Pak Kampung ya. Oke, selanjutnya. Mungkin kalau dari saya sih pas pentas ini, karena di situ saya jadi perannya cewek. Jangan bilang cewek, dong kurangnya apa jadi apa? Bu, Voting. Iya, dia pernah jadi homo gitu padahal sama jadi tapi itu bukan Bukannya. ini dia kayaknya jadi cewek. Kan nggak boleh kan kalau asli. Nggak boleh, aku langgar. Nanti aja juga kan. Yang paling berkesan ya ambil Iya. orang ketawa ya. Masih ada videonya loh. Iya mas. Bisa. Ya dari Adit. Oh, ini banyak nih. Sedikit aja, yang penting berkesan. pasti dulu. Menurut saya semuanya itu paling berkesan ya, karena kan kita selama di sini belum pernah mendapatkan hal-hal seperti itu. Itu menjadikan sebuah pengalaman yang luar biasa lah. Dari kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir itu semuanya menurut saya berkesan. Yang tidak bisa akan diulang lagi kapanpun, karena hanya bisa diulang sekali, hanya bisa diingat sekali setahun itulah yang telah kami lakukan. Jadi dari kalian masing-masing nih lumayan menarik ya, punya pengalaman berkesan. Tapi kayaknya Adit nggak pilih-pilih dia ya, semua di forumnya berkesan. Yang penting dia asik gitu. Terus
apa nih pesan kalian untuk generasi muda yang sedang berjuang menjadi pemimpin di komunitas ini, kayak misalnya kayak anak kelas 10 gitu untuk menjadi bibit selanjutnya gitu, apa pesan kalian untuk mereka? Pesanku untuk menjadi sebuah pemimpin ya, generasi selanjutnya adalah jangan malu. Kita tuh harus percaya diri. Karena kalau percuma nih kalau kita nggak percaya diri kan, kita punya banyak ilmu, punya banyak relasi, dan kalau kita nggak percaya diri tuh ya tertimbun gitu. Percaya diri dan jangan lupa banyak-banyak membaca aja sih, Dan banyak bertanya juga ya kepada guru, dan siapa tahu guru pasti bisa bantu sih. Dari saya sih untuk mengikuti kegiatan KKP. Bukan, ini pesan untuk generasi muda yang untuk menjadi pemimpin yang baik. Untuk menjadi pemimpin yang baik itu kita harus bisa untuk bersosialisasi, berbaur dengan orang, jangan terlalu introvert. Masa pemimpin introvert kan nggak seru ya kalau pemimpin introvert. Jadi kita tuh harus pandai berbicara, public speaking kita itu harus bagus. Ya seperti kata Kia tadi, percaya diri itu lebih penting untuk menjadi pemimpin. Dan kalau dari saya sendiri selalu ingat aja, meskipun kamu gagal sekali, tapi jangan pernah untuk menyerah, karena kegagalan tidak akan pernah menjadi pertolongan kamu untuk menggapai kesuksesan. Dan untuk menjadi pemimpin itu emang banyak sekali cobaannya. Mungkin saya segitu aja sih. dalam dari pengalamannya ya. Emang susah sih jadi pemimpin. Bener, susah banget. Boleh mungkin dari Adit atau Ilham? Alhamdulillah. Kalau saya sih percaya diri itu penting. Lalu jangan malu menampakkan bakat kita itu. Bakat kita kan bakat yang terpendam, jangan malu untuk mengeluarkan itu. Bakat jadi bukti ya. Adit? Kalau menurut saya dari semua yang teman-teman semua udah bilang itulah yang bisa jadikan sebuah patokan untuk kita menjadi seorang pemimpin, dari mulai kepercayaan diri, public speaking, menunjukkan bakat. Jangan jadikan kegagalan juga sebagai sebuah penghalang lah untuk kita mencapai sebuah tujuan kita. Intinya kita harus selalu berusaha, kita juga harus jangan melupakan agama kita, karena itulah yang paling penting untuk kita mencapai segala sesuatu. Jika kita usaha tanpa doa, itu namanya sombong. Doa tanpa usaha itu juga ya sombong juga seperti kaitannya. Makanya intinya doa dan usaha itu juga harus seimbang. Oke, dari semua penjelasan orang ini tadi mengenai bagaimana sih, ini sama aja kayak tips gak sih untuk kalian-kalian yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin, mungkin bisa bermanfaat dari apa yang mereka paparkan tadi. Ngomong-ngomong, kita udah lumayan berjalan waktu agak lama nih ya. Ngomong-ngomong, kalian mau ini ya, kalian mau memaparkan materi kepada anak-anak kelas 10 ya? Iya. Di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua karena sudah bersedia bergabung dengan kami dan menceritakan pengalaman kalian yang menurut kami sangat inspiratif dan bisa menjadi pelajaran juga. Nggak untuk kami aja, mungkin untuk orang lain juga. Dan tentu saja terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton. Semoga semua apa yang dipaparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingatlah, setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke tujuan besar. Dengan nada terakhir ini, kami pamit. Sampai jumpa di versi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.